Pemirsa, bencana banjir dan juga longsor yang terjadi di beberapa wilayah, termasuk di wilayah Sumatera dan juga di wilayah-wilayah Indonesia lainnya, tentu menjadi peringatan bahwa harus ada antisipasi yang dilakukan oleh semua pihak, mulai dari pemerintahan sampai dengan kita sebagai masyarakat, terkait dengan beberapa faktor yang memungkinkan bencana bisa terjadi. Salah satu faktor yang mungkin bisa terjadi saat ini adalah perubahan cuaca yang terbilang ekstrim sampai nanti diprediksi di awal tahun 2026. Kami akan paparkan pemirsa waspada bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kita lihat mengapa tadi saya mention atau buka dengan kata-kata peringatan. Karena BMKG sendiri saya melihat di postingannya, di siaran persnya pada hari kemarin tanggal 4 itu publish sebuah artikel yang berjudul "Hujan masih mendominasi sepekan ke depan", pemirsa. Dan BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap waspada namun tetap tenang. Jadi meski begitu BMKG mencatat tidak ada provinsi yang mengalami kondisi tanpa hujan nantinya lebih dari 2 bulan di periode ini. Tapi sebelumnya pemerintah juga sudah bersiaga dengan mengantisipasi potensi cuaca ekstrim hingga akhir tahun, pemirsa, dan potensi hujan lebat dan sangat lebat. Ini nih yang kemudian diperkirakan akan turun di beberapa wilayah. Seperti misalnya ada di Aceh, Sumatera Utara, di wilayah Jawa sampai dengan Papua. Dan pemerintah sendiri telah menyiapkan antisipasi untuk menurunkan risiko bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah yang berpotensi cuaca ekstrim tersebut. Selain itu juga kita lihat ada TNI bersama BMKG dan juga BNPB yang juga telah bekerja sama dalam melakukan operasi modifikasi cuaca untuk bisa menekan intensitas hujan di wilayah terdampak. Lalu bagaimana dengan statement resmi yang disampaikan oleh Kepala BMKG, pemirsa, terkait dengan potensi perubahan cuaca ke depan? Kita lihat dari Kepala BMKG Teguh Faisal Fathani yang mengatakan periode pada November sampai Februari nanti, ini sekarang kita masuk Desember, bahwa ada ancaman terjadinya atau terbangkitnya bibit siklon di perairan selatan dari Indonesia. Mulai dari, boleh dicatat pemirsa, dari Bengkulu, Sumatera bagian selatan, di selatan Pulau Jawa, kemudian Bali, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua Tengah, dan juga Papua Selatan, pemirsa. Itulah wilayah-wilayah yang memang dianggap rawan, pemirsa, berkembangnya bibit siklon tropis sehingga bisa menimbulkan curah hujan yang tinggi, kemudian ada gelombang tinggi dan juga pastinya bencana hidrometeorologi lainnya. Ada memang kalau kita runut lagi ke belakang beberapa siklon yang pernah terjadi dan berdampak cukup signifikan, mulai dari siklon tropis Cempaka yang terjadi pada 2017 di selatan Jawa. Ada juga siklon tropis Roja di perairan Nusa Tenggara Timur NTT di tahun 2021 dan juga siklon Senyar yang terjadi lagi di tahun 2025 di Selat Malaka. Lalu kemudian ada potensi hujan lebat yang disampaikan. Pemetaannya di mana saja, pemirsa? Kita bedah satu-satu. Jadi kalau saya kembali menilik website dari BMKG, Anda juga bisa cek di situ langsung, pemirsa. Dibagi berdasarkan per tanggalnya. Jadi kalau tanggal 5 sampai 7 Desember 2025, potensi hujan lebatnya terjadi di wilayah mulai dari Sumatera, itu di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, dan Lampung. Kalau di Jawa, di wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga Jawa Timur. Sementara itu di wilayah lainnya seperti Kalimantan Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua Pegunungan, dan juga Papua Selatan. Itulah wilayah-wilayah yang diprediksi akan berpotensi hujan lebat. Sementara untuk di tanggal 8 sampai dengan 11 Desember, kita kembali lagi ke slide sebelumnya, pemirsa. Slide sebelumnya lagi. Nah, ada wilayah Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Papua Pegunungan. Itulah wilayah-wilayah yang tanggal 8 sampai 11 diprediksi akan berpotensi hujan lebat. Baru kita ke slide berikutnya lagi, pemirsa, ada potensi angin kencang juga. Ini terjadinya tanggal 8 sampai 11 Desember 2025, terutama di wilayah Maluku Utara dan juga Sulawesi Utara. Jadi memang tentunya kesiapsiagaan perlu diperkuat sejak dini untuk bisa meminimalkan dampak apabila siklon tropis dengan kategori lebih tinggi ini terjadi di kawasan yang padat penduduk, terutama di wilayah-wilayah yang tadi sudah saya bacakan atau sudah saya informasikan, pemirsa. Selain potensi hujan lebat, ini tentu ada dampak lainnya, pemirsa. Jika intensitasnya terus tinggi, maka berpotensi juga untuk terjadi banjirop. Jadi kalau melihat sumbernya, BMKG ini mengeluarkan peringatan potensi banjirop di sejumlah wilayah pesisir Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat pada Desember 2025. Jadi kita lihat, pemirsa, seperti saya bacakan satu-satu. Ini ada di pesisir Melambo,
Biren, Lok Sumawe, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Timur, dan juga Aceh Utara pemirsa. Direktur Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo pun menjelaskan bahwa potensi ini dipicu oleh adanya fenomena fase perige atau jarak terdekat bulan ke bumi pemirsa, yang ini bertepatan dengan bulan purnama pada 4 Desember 2025. Jadi ada kombinasi dua fenomena itu yang berdampak pada kenaikan signifikan tinggi muka air laut yang dapat memicu banjirop pada Desember 2025. Dan berdasarkan pantauan data water level dan juga prediksi pasang surut, banjir pesisir berpotensi terjadi di beberapa wilayah Indonesia termasuk tadi Aceh, Sumut, dan juga Sumbar. Kalau ini Aceh, kita lihat coba yang Sumut dan Sumbar di mana saja pemirsa. Jadi ada di pesisir Medan Belawan, ada pesisir Medan Labuhan, pesisir Medan Marelan, dan juga di pesisir Kepulauan Mentawai. Yang ini diprediksi terjadi banjirropnya pemirsa itu di sekitaran tanggal 3 sampai dengan 7 Desember 2025. Dengan adanya potensi tadi perubahan cuaca yang ekstrim, ada potensi hujan lebat, ada potensi banjirop di sejumlah wilayah pesisir. Apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat? Kita lihat dalam slide terakhir pemirsa, bagaimana upaya-upaya antisipatif sederhana setidaknya yang bisa kita lakukan. Yakni yang pertama pemirsa, kita harus sering-sering untuk bisa memantau informasi resmi dari BMKG. Kita harus menjadi masyarakat yang tanggap bencana, harus tahu bagaimana bisa membaca peringatan dini dan juga pantauan cuaca. Kemudian hindari juga aktivitas di tepi sungai pemirsa, apalagi saat hujan lebat atau kemudian di daerah pesisir, dan juga ketika ada peringatan banjirop harus aktivitas-aktivitas di wilayah pesisir dikurangi. Kemudian juga siapkan peralatan darurat seperti misalnya senter, ember, pompa air, dan jika memungkinkan dokumen-dokumen penting pemirsa, dokumen pribadi Anda ditempatkan di tempat yang lebih aman. Kemudian jangan lupa untuk bersihkan saluran air dan juga gorong-gorong di sekitar rumah supaya bisa mengurangi resiko adanya genangan. Dan terakhir, harus ada koordinasi dengan tetangga dan juga warga sekitar untuk membantu saling menginformasikan terkait dengan peringatan cuaca ekstrim. Karena ini bagian dari mengedukasi juga masyarakat untuk bisa menjadi masyarakat yang tanggap bencana pemirsa. Jadi itulah kurang lebih pemirsa prediksi selama beberapa hari ke depan, setidaknya sepekan ke depan, yang harus kita sama-sama teredukasi untuk bisa mengantisipasi jikalau potensi yang sudah saya sebutkan tadi, bencana banjir atau kemudian potensi hujan lebat itu benar-benar terjadi di wilayah-wilayah yang tadi sudah saya sebutkan pemirsa. Dan semoga nantinya dengan upaya yang antisipatif yang tadi sudah dijelaskan di akhir bisa mengurangi dampak yang terjadi pemirsa atau kerusakan yang terjadi lebih parah dibandingkan yang sudah terjadi saat ini. Dan pemirsa, itulah tadi paparan saya mengenai waspada bencana hidrometeorologi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.